Yang pertama dari siapa? Dari saya, Bu Pak Mustofa ya. Mustafa nggih. Saya belum baca detail ya karena baru semalam juga ya ya apa filenya diserahkan ke saya. Saya hanya me- komentari untuk apa intinya dulu, Mas. Yang Pak Mustofa eh. Oh, nggih. Pak Mustofa sebentar. Saya buka filenya dulu. Pak Mustofa em, ada masukan kemarin dari ketika kuantitatif. Oh, nggih. Sebenarnya sama Prof. Dwi itu kemarin kemarin kan judulnya yang masih pengaruh ini ya, bukan yang pengembangan model. Kemarin masih pengaruh pendidikan kesehatan melalui metode penyuluhan terhadap pengetahuan pasien dewasa usia 18 sampai 59 tahun tentang hipertensi. Kemarin kata beliau, Prof. Dwi menyarankan karena kalau itu sudah terlalu sering ya, disarankan untuk yang ke pengembangan model, Bu. Baik, Pak. Untuk nanti di yang pengembangan model bisa dilanjutkan ya. Ini judulnya adalah pengembangan model pencegahan hipertensi pada Hmm. Dewasa. usia dewasa. Oke. Kemudian saya mengomentari di awal Nggih. untuk latar belakang terlebih dahulu ya. Jadi nanti bisa secara runtut untuk apa ini juga sudah ada data-data ya, data-data sekilas saya cek juga oke, tapi nanti akan lebih ini cara mengkerucut. Oh, nggih. Jadi dari dunia bagaimana nasional, kalau dunia kan mungkin pakai WHO. Kemudian yang nasional bisa pakai Riskesdas, kemudian Provinsi Jateng, kemudian dinyatakan dari Kabupaten Kebumen bagaimana, kemudian spesifik ke puskesmas bulu apa bulu pesantren Bisa ya Pak. santai, nggih. Nah, ini harus ada data yang memang kenapa memilih lokasi tersebut. Apakah misalkan di Kabupaten Kebumen memang eh, urutan berapa tertinggi se-Jawa Tengah, kemudian ke bulu pesantren bagaimana, apakah memang hipertensinya tinggi itu untuk menjadi atau memperkuat di latar belakang. Oh, nggih. Kemudian terkait ini sebentar saya baca sebentar ya Pak. Oh, nggih. Atau nanti judulnya begini Pak. Ini kan Pak Mustafa pengembangan model pencegahan hipertensi. Atau Nggih. bisa juga pengembangan model promosi kesehatan dalam pencegahan hipertensi. Pengembangan model. Dan Promkes dalam pencegahan hipertensi. Atau bisa juga pengembangan model Promkes berbasis perilaku untuk pencegahan hipertensi. Jadi eh, ditonjolkan model Promkesnya gitu Pak. Oh, nggih. Pengembangan model prompter Promkes dalam dalam, pencegahan HT, nggih. iya betul. Satunya apa, Bu? Bagaimana Pak? Satunya apa tadi? Oh, kalau tadi cuma ditambahkan Oh, pengembangan model Promkes berbasis perilaku kayak gitu, Pak. Nah, bisa juga yang judul apa? Pertama itu lebih simpel. oh, nggih. Nggih. Ini susah nggak ya, Bu? Bagaimana? Ini nanti susah buatan nggih. Karena saya membaca-baca itu kayaknya yang pengembangan model itu kebanyakan disertasi loh.
Ini nanti ya memang lebih ke arah situ nih Pak. Memang kalau pengembangan model. Cuma nanti nanti ada dua tahap. Yang pertama assessment secara kualitatif atau kuantitatif bisa. Oke. Yang tahap kedua nanti uji coba. Oh, oke. Nanti kalau S2 sampai uji coba saja, tidak usah yang benar-benar kuasi gitu. Oh, oke. Oke. Bu, kalau misalkan ini data-datanya kayak gitu ya, kalau misalkan nanti, misal kayak di Kebumen ternyata hanya ranking 2 kayak gitu, nggak apa-apa ya, Bu? Iya, bisa dijelaskan. Kalau ini perumusan masalahnya sudah sesuai belum ya, Bu? Hah? Perumusan masalahnya. Enggak, Pak. Saya ada perumusan masalah. Dan kalau di latar belakang dulu ya, Pak. Oh, Sebentar. nggih, nggih. Maaf, maaf. Nah, ini di sini belum dijelaskan, di latar belakang itu belum Hmm. dijelaskan bahwa dalam pencegahan hipertensi itu perlu model. Nah, perlu model yang seperti ini, nanti mungkin di kalau di Pak Mustafa kan hanya satu paragraf. Nggih. Nah, nanti mungkin lebih detail lagi pakai teori apa yang dipakai. Jadi Oh, nggih. kita kita mau mengembangkan model, berarti kan yang kemarin apa Dignan Enkar itu ya, kan? Nah, Nggih. itu Nggih. berarti kan harus dari adanya community analysis, Nggih, nggih. assessment, kayak gitu sehingga sesuai dengan kebutuhan. Oh, nggih. Nah, sesuai kebutuhan nanti Pak Mustafa juga harus menyertakan berbagai riset yang memang model yang sesuai kebutuhan karakteristik sasaran itu efektif terkait Nggih. pencegahan hipertensi. Jadi perlu dipertajam di latar belakang. Oh, nggih. Tuh. Kemudian, nah ini nanti mungkin di latar belakang juga hipertensi itu kan juga merupakan permasalahan perilaku dan gaya hidup. Nah, Nggih. kemudian nanti yang tadi saya utarakan, hipertensi merupakan masalah perilaku kesehatan. Kemudian ditambah urgensi pendekatan promkes ya. Kemudian Nggih. memang belum ada model promkes itu yang kontekstual atau yang sesuai dengan kebutuhan. Jadi nanti ditambahkan di latar belakang terkait gap-gap yang selama ini model yang sudah ada untuk pencegahan hipertensi. Oh, nggih. Nah, kemudian mungkin ada data juga di wilayah puskesmas tersebut terkait selama ini perilakunya bagaimana. Nah, ini Oh, kan nggih. kurangnya kesadaran masyarakat terhadap deteksi dini gaya hidup ataupun seperti itu, tetapi belum masih naratif, belum Oh, ada data-data yang mendukung. oh, nggih. Misalnya begini ya, Bu. Kalau dari misal pasien sekitar 2.000, tapi yang kontrol hanya 1.000, itu termasuk data yang mendukung buatan gitu. Itu berarti untuk kunjungan hanya salah satu indikator, ya, Pak. Padahal Oh, kalau untuk pencegahan hipertensi itu kan banyak sekali indikatornya. oh, Ini berarti pencegahan hipertensi ya, Pak. nggih, Berarti nanti ini adalah sasarannya adalah mereka yang belum terkena hipertensi. nggih, kayak misalkan yang mempunyai faktor resiko nih. Oh, resiko ya. Jadi nanti Nggih, untuk apa namanya yang jadi sasarannya adalah untuk assessment maupun sasarannya adalah mereka yang belum terkena hipertensi. nggih.
Tapi boleh menuliskan di latar belakang nggak ya Bu? Kayak yang eh, pola hidupnya belum bagus, masih tetap memakan tinggi garam, terus dikontrol tidak rutin selama ini penderitanya, dan olahraga yang kurang, stres pekerjaan, seperti itu Mbak Tengge. Iya, Pak, itu untuk memperkuat latar belakang. Kalau Oh, misalkan gitu. tidak ada data sekunder, mungkin Pak Mustafa nanti survei pendahuluan ke Oh, beberapa yang mereka usia dewasa tetapi belum hipertensi. oh, gitu. Nah, misalkan 10 atau 15 ya gitu menyebarkan beberapa beberapa pertanyaan. Nah, dibuat kuesioner misalkan atau angket. Nah, dari situ mereka mengisi gitu, Pak. Jadi kelihatan masih apakah tinggi garam, tinggi natrium atau apa saja yang menjadi indikator pencegahan hipertensi. Oh, gitu. Untuk perumusan masalah cukup satu saja. Kalau ini Oh, kan hanya seperti tujuan. Jadi bagaimana pengembangan model promosi kesehatan dalam pencegahan hipertensi. Cukup itu saja, Pak. oh, gitu. Kemudian tujuan, untuk tujuan kan mengembangkan model ya, mengembangkan model PEMKES, kemudian nanti tujuan khususnya nanti yang mau di assessment apa saja. Jadi misalkan apakah dari pengetahuan mereka, apakah dilihat dari misalkan kebutuhan media, kebutuhan metode, PEMKES yang mereka inginkan, itu juga ditambahkan. Kalau di sini kan hanya melihat secara persepsi, faktor resiko, tapi belum melihat mereka tuh butuh apa. Oh, gitu. Kemudian ditambahkan juga ketika nanti uji coba. Nah, ketika uji coba, indikator variabel yang mau dilihat itu ada peningkatan apa? Apakah pengetahuan, sikap, juga perilaku. Jadi nanti Harus ditambah. ada semuanya nggak ya Bu? Atau misal kita hanya lihat pengetahuannya aja, boleh nggak gitu? Ini kan, nah, di judul saja sudah dalam pencegahan hipertensi, Pak. Oh, gitu, 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 gitu. Jadinya, nah mungkin akan lebih baik komprehensif. Oke. Cuman memang kalau pencegahan hipertensi, ya kalau perilaku itu minimal 1 bulan baru bisa dilihat posnya. Oh, Tuh. Nah nanti kita diskusikan lagi apakah sampai perilaku atau bagaimana. Karena kan di judul sudah terkait pencegahan ya. oke. Kemudian untuk manfaat nanti disesuaikan saja, saya tidak detail. Ini untuk tinjauan pustaka belum ya, Pak? Tinjauan pustaka, Belum ya. bentar. Kemarin sudah sih Bu. Ini yang Oh, yang di dikirim, share belum. yang di share belum, nanti bisa ditambahkan. Oke. Jadi ini nanti di sini hipertensi secara umum ya, Oke. definisi, kemudian pencegahan dan lain-lain, kemudian ditambahkan terkait promosi kesehatan itu apa, Oke. pengembangan model PROMKES ya, pengembangan model PROMKES nanti kan pakai yang teori Dignan NCAR itu Pak, nanti Oke. dimasukkan. Kemudian nanti untuk kerangka teori akan bisa dibuat kerangka konsep ya atau kerangka pikir kalau. Nah, itu kan ada kerangka pikir dan kerangka konsep. Oke. Kalau seperti ini tepat belum ya, Prof? Bagaimana, Pak? Sebentar.
Ini kerangka teorinya seperti ini. Kerangka teorinya mungkin kerangka teorinya lebih ke arah yang di Nan-Enkar, Pak. Oh, oke, oke. Ya, yang ada community analisis, kemudian assessment. Oke. Oke. Kalau konsepnya, Bu, Konsepnya, nah konsepnya ini nanti kita diskusikan lagi dulu ya Pak. Nanti di oke, eh, sesuaikan dulu untuk latar belakang karena nanti ini juga ada karena kan ada kuanti ada kuali ya oke, mixed oke. method. Nah, nanti kita diskusikan lebih detail lagi. Oke, oke. Kalau Kemudian, nah nanti karena ini kan ada mixed method, jadi nanti ada pertanyaan penelitian, ada hipotesis. Kalau oh, pertanyaan penelitian ya, bagaimana misalkan dari pengetahuan dari usia dewasa, masyarakat usia dewasa dalam pencegahan hipertensi, bagaimana hambatannya, bagaimana kebutuhan medianya seperti itu. Jadi ada oke, eh, hampir sama dengan tujuan, tapi yang kualitatif untuk pertanyaan oke, penelitian. oke. Jadi nanti untuk bab 3 disesuaikan lagi ya Pak dengan apa namanya? Di sini kan yang saya dapat yang tesisnya Pak Mustafa Oke, belum detail yang untuk nah oke, ini nanti kan desain penelitiannya mixed method mixed methodnya yang mana nah mixed methodnya itu kan ada berbagai macam ada yang sekuensial ada yang berbagai macam nah nanti mungkin Pak Mustafa apa membaca kembali karena ini kualitatif dan kuantitatif ya kuantitatif dulu sama-sama kuat nah nanti ada masuk yang mana mix metodnya nanti bisa oke, dibaca di buku referensi kemudian populasinya dipisah antara yang kualitatif jadi kan itu namanya informan kemudian kalau yang kuantitatif populasi dan sampel itu juga dibedakan. oke. Nah, kan informan utamanya adalah masyarakat usia dewasa dengan kriteria apa saja. Apakah mereka yang memang memiliki genetik atau orang tuanya itu hipertensi? Nah, itu juga harus diulas di situ di Metopen ya, informan. Kemudian ada informan pendukung kalau kualitatif. Apakah nakesnya, apakah keluarganya? Kader Kemudian, boleh nggak, Bu? kenapa? Kalau kader boleh nggak informan pendukung? Tergantung kadernya paham apa enggak terkait Oh, dengan apa namanya pencegahan hipertensi yang dilakukan oleh informan utama. oke, Kalau enggak tidak sering berinteraksi nanti akan susah. Nah, nanti bisa survei-survei dulu ya Pak, apakah kadernya ini paham atau tidak terkait si ini yang menjadi informan utama. oke, oke. Jadi nanti perlu ada DO ya, definisi konsep yang untuk kualitatif, definisi operasional untuk kuantitatif. Definisi konsep sama definisi operasional ya. Ya.
Ini, nah nanti, nanti juga untuk analisis kan berbeda ya Pak ya. Oh, Untuk nggih. apa kualitatif bagaimana, kuantitatif bagaimana. Kemudian untuk etika penelitian berarti kan nanti ada beberapa langkah untuk etika penelitian. Salah satunya adalah mengurus ethical clearance di eh, Komisi Etik Fikes. Oh, nggih. Jadi sementara mungkin itu Pak. Oh, nggih. Nanti kita lebih detail lagi. Nanti kalau terlalu detail nanti ini Pak Mustafa tambah bingung. Oh, Pelan-pelan nggih, ya Bu. Pak. Nggih, nggih. Untuk tahap berikutnya nggih, Bu. Iya. Nggih, Pelan-pelan. nggih, nggih. Nggih, matur nuwun nggih, Bu Secara garis Elvira besar nggih. seperti itu. Ya. Oh, nggih, nggih. Mungkin ada feedback Pak. Oh, nggih. Sebenarnya yang saya tanyakan ya Bu, karena kan baca-baca yang itu yang pengembangan model itu kayaknya kebanyakan disertasi ya. Cuma saya bingung apa saya mampu ya. Kalau ini Pak, coba baca penelitian saya yang Rural Health Promotion. Itu yang pernah saya sampaikan kemarin apa ya, yang Oke, di oke, pas yang Promkes. terakhir. Nah, Oke, oke. itu adalah secara rinci kurang lebih untuk tahap satu, cara atau langkahnya seperti itu Pak. Oh, oke. Nah, jadi yang bisa dilihat pengetahuannya bagaimana, kebutuhan medianya apa, nah seperti itu. Oh, iya. Termasuk sarprasnya yang mau dilihat, apakah memang misalkan mereka meminta media kita mungkin sekarang sosmed ya, tetapi Oh, ternyata mereka nggak ada sinyalnya kurang atau mereka nggak punya HP, nah itu kan bisa disesuaikan lagi. Jadi ya, nanti untuk sebagai gambaran tahap satunya seperti itu. oke. Oke, paling seperti itu dulu Bu. Nanti kalau Ya, misalkan saya kebingungan mungkin akan konsultasi dengan Bu Elvira lagi. ya, ya Pak. Oke, oke, oke. Oke, untuk selanjutnya nanti ini diteruskan oleh Mbak Mai Rosida. Sebentar saya Bu. Assalamualaikum Bu Elvira. Waalaikumsalam Bu Mei. Izin Ibu, kemarin apa namanya file yang saya kirimkan itu masih yang lama. Ini tadi pagi baru Hmm, saya ganti yang sesuai dengan arahan Prof. Dwi yang mixed method. Oke. ini sebentar saya cek dulu ya. Ini terkait pengaruh peer education. Oh, bukan Oh, Bu, bukan. bukan nggih. Wow. Sebentar. Bisa dikirim by Zoom, Bu, Eh, atau WA ke saya bisa. oh, nggih. Iya, Se- berarti ini sama ya dengan Pak Mustafa ya. nggih. Arahnya hampir sama Bu. Gimana Bu? Atau Iya, berarti ya sama aku tadi, misalkan di latar belakang, coba Bu, di latar belakangan berarti nanti mengarah data-data kanker serviks dan lain-lain. Kemudian
Judulnya tentang apa, Bu? Pengembangan model untuk apa? Deteksi dini atau Deteksi dini. deteksi dini? Oke. Jadi intinya itu eh, karena capaian deteksi dininya kurang, padahal deteksi dini itu sangat penting untuk mencegah kanker serviks seperti itu, Bu. Jadi pengen membuat model promosi kesehatan apa sih yang bisa meningkatkan cakupan layanan seperti itu. Terima kasih, Bu. Berarti nanti di awal yang ditulis ya Bu, nanti saya karena belum membaca lebih detail, nanti bisa cek lagi yang ditulis pertama ya pasti terkait dengan kanker serviks, data-data, data-data kanker serviks terkait apa global, nasional, kemudian mengkerucut ke wilayah tersebut, kemudian terkait ternyata dijelaskan juga dampak dari kanker serviks tersebut. Berarti kan mungkin lebih ke arah ke, kalau kanker serviks lebih ke arah kematian ya Bu ya. Nah itu Iya. juga nanti bisa ditambahkan data tersebut. Ternyata kematian pada wanita usia subur atau pada di masyarakat terkait kanker serviks berapa 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 angka mortalitasnya. Kemudian dibuat runtut lagi terkait misalkan cakupan deteksi dini, ya kan masih rendah. Jadi masih rendah belum mencapai target. Apakah sudah mencapai target atau belum, Bu? Belum, ini target nasional itu kalau dengan HPV DNA itu 75%, ini baru 68% yang tingkat kabupaten dan Hmm. puskesmas juga baru 60%. Jadi masih di bawah target nasional. Ya, ini kan untuk data-data dan target ini juga sudah oke ya, Bu. Tetapi untuk mengarah ke pengembangan model ini masih secara sekilas saya lihat di file yang sudah Bu Mei tampilkan ini masih belum ke arah prompt secara detail, Bu. Jadi nanti eh, angka cakupan yang masih rendah itu kan memang terkait dengan perilaku atau kesadaran. Kesadaran terkait untuk memanfaatkan pelayanan apa namanya? Pelayanan deteksi dini tadi, ya kan? Jadi sehingga nanti dicari riset-riset yang terkait apa sih yang mempengaruhi dari deteksi dini. Orang memanfaatkan atau wanita usia subur memanfaatkan deteksi dini itu dipengaruhi oleh apa saja. Oh, ternyata pengetahuan, kesadaran. Nah, seperti itu. Jadi nanti untuk meningkatkan pengetahuan mereka, untuk meningkatkan akses apa untuk deteksi dini mereka, maka perlu adanya promosi kesehatan. Nah, untuk adanya Promkes, sebenarnya tadi kan program deteksi dini sudah ada, fasilitas sudah ada, namun partisipasinya masih rendah. Sehingga memang ini dipengaruhi oleh berbagai apakah persepsi, apakah pengetahuan, apakah motivasi. Nah, di sini bahwa promosi kesehatan ini sangat penting. Nah, peran promosi kesehatan dalam deteksi dini kanker serviks ini sebagai salah satu upaya perubahan perilaku. Nanti dijelaskan di situ. Ada peran edukasi, ada
pemberdayaan, sehingga bisa dilakukan suatu promosi kesehatan yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan. Mungkin dijelaskan ya gap-gapnya bahwa pendekatan promkes yang belum terstruktur atau belum berbasis kebutuhan itu memang menyebabkan pesan yang disampaikan ini kurang efektif. Nah, nanti bisa dicari lagi apa sih dari teori-teori yang ada atau dari program yang sudah ada, Promkes selama ini itu bagaimana terkait deteksi dini. Jadi, eh, Bu Mei ini ya nanti harus mengungkapkan gap-gap dari model Promkes yang sudah dilakukan di masyarakat. Terus dimunculkan di latar belakang Iya, itu. di latar belakang ada gap-gapnya di situ. Jadi kelemahannya apa? Misalkan penelitian sebelumnya ternyata hanya fokus pada faktor apa saja, belum mengembangkan model promosi kesehatan, belum sesuai dengan kebutuhan, belum berbasis konteks lokal misalkan. Karena kan masing-masing di Kebumen atau di Banyumas mungkin juga akan berbeda, harus memperhatikan konteks lokal. Nah, tadi hampir sama dengan Pak Mustafa, mungkin bisa survei pendahuluan ke beberapa wanita usia subur. Bagaimana sih mereka, pemahaman mereka terkait deteksi dini, apakah ada stigmanya di situ yang memang, ah saya takut, saya malu, ya kan, saya eh, ada misalkan larangan keluarga atau bagaimana. Nah, itu untuk memperkuat di latar belakang yang mendasari ternyata apa sih yang menyebabkan kanker deteksi dini terkait kanker serviks ini belum memenuhi target. Oh iya ya, tak bawakan pulang. Kalau selama ini sih memang kalau di wilayah puskesmas kami belum ada gitu yang sesuai dengan kebutuhan. Biasanya itu hanya dilakukan penyuluhan pada saat mau dilakukan pemeriksaan deteksi dini gitu. Jadi dari Bu Bidan Wilayah selama ini sih yang sudah berjalan sih baru itu. Nanti bisa dicantumkan di latar belakang. Nah, terkait atau nanti juga survei pendahuluan menyebarkan beberapa angket ataupun kuesioner ke beberapa wanita usia subur. Ada beberapa pertanyaan untuk menjawab atau memperkuat di latar belakang. Nanti saya tambahkan lagi Bu untuk latar belakangnya. Kalau Ya, untuk urutan data masih kurang tidak nih Bu yang di latar belakang. nanti kita sambil jalan saja ya, Bu. Ah, Karena saya kalau lihat di layar tidak gitu ini. Nanti oh, biasanya harus dibaca dulu lebih detail lagi. Sementara sih saya sekilas membaca sudah eh, ini ya untuk data-data ya sudah bagus dari apa namanya eh, lengkap. Tetapi kalau terkait ininya belum ke arah ke model promkesnya. Jadi diperkuat itu ya Bu. Kalau gitu. data-data sih sudah secara garis besar sudah oke. Tinggal nanti memperkuat ke arah pengembangan modelnya. Mainan aja. Kemudian nanti untuk di tinjau pustaka, tentu nanti tujuan khusus juga tujuan umumnya nanti disesuaikan seperti Pak Mustafa ya Bu. Jadi bagaimana pengembangan model, kemudian mana yang tujuan kualitatif, kuantitatif kayak gitu. Ini kan kemarin pada saat bimbingan kan awalnya ini nggih Bu, apa namanya, metodenya kuantitatif, kemudian ada masukan dari Prof. Dwi dan Prof. Siwi itu untuk pengembangan model, jadi nanti metodenya mixed method. Nah, kemarin ada masukan juga untuk pembuatannya katanya harus
jelaskan secara detail. Jadi apa namanya? Untuk proses kualitatifnya seperti apa, kuantitatifnya seperti apa seperti itu atau bagaimana gitu? Biasanya nanti untuk tujuan khusus karena ini ada 2 tahap ya. eh ini lebih nanti ada tahap 1 tujuan khususnya berbeda, tahap 2 nanti tujuan eh khusus tahap 2 juga berbeda nanti Bu. Jadi nanti tujuan khususnya yang tahap 1 adalah kualitatif. Jadi misalkan nanti eh, menggambarkan tentang pengetahuan, deteksi dini, atau apa-apa secara detail, apa yang mau dilihat. Kemudian ya nanti di tahap 2 disesuaikan terkait dengan mau yang dilihat perubahannya apa. Apakah pengetahuan, sikap, persepsi, atau apa. Nanti bisa disesuaikan. Nanti disesuaikan lagi untuk tujuan umum dan tujuan khususnya. Kemudian untuk di tinjauan pustaka, nanti terkait kanker serviks ya. Terkait dengan kanker serviks, kemudian eh ini, oke ini mungkin tidak usah terlalu banyak ya Bu, etiologi dan lain-lain. Ini lebih ke arah nanti tinjauan pustakanya ke arah pengembangan model promkesnya. Jadi nanti sesuai sama dengan Pak Mustafa tadi bahwa model promkesnya dengan kerangka teori yang Dignan Engkar itu. Promkes, pengertian model promkesnya bagaimana, kemudian model promkes dengan kerangka teori yang Dignan Engkar. Nah, itu nanti dibahas di situ. Hmm. Kemudian mungkin kalau yang di pengembangan model promkes, kalau yang terkait kanker serviks ini mungkin lebih tepatnya, jadi nanti bisa dilihat dari kerangka apa dengan teori Dignan Engka, kemudian asesmennya juga bisa dikaitkan misalkan yang preset proset dilihat dari pengetahuan atau juga bisa dilihat dimodifikasi dengan Helblich model. Karena bagaimana mereka terkait persepsi tentang kegawatan kanker serviks itu bagaimana, persepsi tentang kerentanan terkena kanker serviks itu juga akan lebih bagus, Bu. Jadi ada 2. Teori. Jadi kerangka teorinya yang besar adalah Dignan Engkar untuk pengembangan model, tapi nanti untuk community assessment-nya pakai yang preset proset, yang predisposing, enabling, dan Helblich model. Karena ingin melihat persepsinya terkait akses tadi ya, mereka mengakses layanan deteksi dini. Berarti ini nanti di landasan teorinya saya tambahkan untuk yang teori Dignan Enkar gitu, Bu. Iya Bu, sama mungkin nanti Helblich model nanti ini bisa diperbaiki lagi untuk kerangka teori. Um, Oh, alah ya. Tapi ini terakhir ya, Mbak. Oh, jadi dulu.
Kebetulan banget. Kemarin kita aja sekarang mau jadi apa waktunya ini mau malah sebenarnya pas habis ya. Ya besok beli soalnya ya bisa lah. Oke, ada jadi Mbak. Nanti berarti ada kerangka konsep, ada kerangka pikir, Bu. Berbeda nanti. Yang kerangka pikir untuk yang tahap pertama, yang kerangka konsep untuk tahap kedua. Jadi nanti untuk metopen menyesuaikan lagi ya, Bu ya. Yang penting kalau dalam pembuatan proposal mungkin di latar belakang diperkuat. Jadi ini sama dengan Pak Mustafa, mix metodenya yang mana ya? Kan ada sekuensial, eksploratory, ada explanatory ya, berbagai macam mix metode. Ini izin Bu, kalau saya memasukkan ini sequential exploratory design dimulai dari pendekatan kualitatif untuk mengetahui model promosi yang tepat, kemudian dilanjutkan dengan eh, pendekatan kuantitatif. Ya, biasanya kalau kualitatif dulu eksploratory. Kalau yang kuantitatif dulu explanatory. Ini juga yang masih saya bingung ini nanti untuk kuantitatifnya eh, menilainya mau sejauh mana gitu. Soalnya tadi untuk menilai pengetahuan, sikap, sampai perilaku atau tindakan atau seperti apa gitu. Karena kan terkait waktu gitu, takutnya nggak kelamaan seperti itu, Bu. Ya, Nah, gimana? kalau saya sebenarnya, nah itu kan tergantung ya. Kalau saya, kalau misalkan ini Bu Mei itu nanti lebih kompleks asesmennya, itu sebenarnya cukup asesmen saja tidak masalah. Ya, kalau saya, karena misalkan kompleks, oh dilihat dari persepsi, persepsinya itu sangat banyak. Ada kerentanan, ada kegawatan, ada manfaat, hambatan. Nah, itu kan sudah banyak. Kemudian ada pengetahuan sikap. Nah, itu nanti kalau tergantung nanti di seminar proposalnya. Kalau misalkan mau nanti eh, dari penguji menginginkan ini, nah itu hanya uji coba, Bu. Kalau S3 itu kan ada ini, assessment, uji coba, kemudian langsung melakukan yang benar. Nah, kalau untuk S2 cukup ini saja, kemudian uji coba 30 lah misalkan. 30 responden misalkan seperti itu. Jadi bukan untuk menguji yang sesungguhnya. Oh, gitu. Jadi tahapannya kalau S3 memang lebih panjang. Nggih. Saya juga, aduh kok ini rasanya banyak banget dan khawatirnya Kalau waktunya nggak saya cukup. sih kalau udah ada modelnya, dibuat metode atau medianya, ya sudah uji coba 30. Gitu aja. Oh, iya. Baik. Eh, Kemudian itu Bu, untuk terkait nanti nggih, kita saat ini kan belum tahu modelnya mau seperti apa nggih. Nah, itu tuh bentuknya kita memberikan penawaran metode atau Mereka langsung. aja. Jadi kita ngalir ketika nanti kualitatif, kita jangan mengarahkan. Oh gitu. Jadi mereka pengennya medianya apa, yang biasa diakses itu medianya apa. Jadi nanti ketika kualitatif, ketika asesmen digali di situ. Berarti tidak ada pilihan penawar, misal pengennya pakai apa namanya Facebook atau mungkin Enggak. penyuluhan gitu, tidak nggih. Kecuali kalau asesmen pakai kuantitatif. Nah, asesmen kuantitatif itu kita sudah ada tulisan Facebook, TikTok, kemudian apa namanya, Twitter, Instagram. Nah, dari berbagai macam itu, nanti kan biasanya mereka memilih silang-silang. Oh, jadi mereka 100% membutuhkan melalui Facebook, 50% TikTok, misalkan seperti itu. Jadi nanti silahkan asesmennya mau kuantitatif atau kualitatif. Saya tidak membatasi, silahkan. Kalau kuantitatif ya hanya menyebarkan instrumen, kuesioner, eh, melihat pengetahuannya bagaimana dan kebutuhan medianya apa. Misalkan seperti itu. Tapi secara kuantitatif. Berarti
eh, bukan wawancara mendalam gitu, Iya, jadi boleh. nanti mungkin Bu Mei bisa mencari riset assessment yang kuantitatif, Bu. Berarti boleh gitu. Kalau metodenya tetap kuali, tapi Hmm. metodenya Nggak bisa, Bu. Jadi kalau berarti itu kalau pakai hanya menyebarkan kuesioner ya kuanti-kuanti. Semuanya kuanti-kuanti. oh gitu. Gitu. Hmm. Kalau kuali ya tetap wawancara mendalam. Oh begitu. Berarti ini kalau misal mau jadi kuanti juga masih boleh nih, Bu? Ya, nanti Bu Mei jadi kalau dari riset saya kan gambarannya adalah Iya. kualitatif. Di kualitatif. Ya, kalau ada riset yang kuantitatif bisa. Saya juga sebenarnya sudah ada kemarin juga ke remaja tapi dengan kuantitatif. Tapi belum masih proses submit jurnal, masih proses review. Itu juga pakai kuantitatif. Jadi ada banyak pertanyaan yang ditanyakan ke mereka terkait tadi persepsi, terkait pengetahuan, tapi kuantitatif. Seandainya gitu, ini saya kan belum mencari jurnalnya gitu, terus terang memang belum mencari jurnal. Seandainya tidak menemukan riset yang apa namanya memakai kuantitatif, itu apa boleh kalau misal membuat sendiri seperti itu? Itu kalau riset itu hanya untuk gambaran, Bu. Untuk Hmm. instrumennya tetap membuat sendiri. Oh. Hmm. Tuh. Hmm. Kemudian, seandainya nanti sudah ada model gitu, eh, apakah itu perlu di apa ya istilahnya, divalidasi oleh ahli atau seperti apa nggih, Bu Elvira? Nah, biasanya yang memang bagus ya, nanti ada validasi ahli. Bang, validasi ahli melihat medianya bagaimana, apa kekurangannya, seperti itu. Itu prosesnya, maksudnya saya masih belum paham gimana nggih, Bu. Maksudnya hanya konsul saja Biasanya atau ada instrumen gimana? juga kita buat, Bu. Jadi kita tetap hitung-hitungan bagaimana, kalau saya kemarin disertasi saya terkait instrumen, ada validasi ahli. Kalau untuk media juga ada, Bu. Hmm. Untuk media itu kita buat instrumen, ini sudah sesuai atau belum. Nah, nanti ada hitung-hitungannya sendiri terkait validasi medianya. Itu. Kalau masih setingkat S2 harus ahli atau boleh cukup dari dosen, Bu? Kalau dari dosen nggak bisa, Bu. Itu Oh, nanti dari subjektif. oh, gitu. Saya kira Nanti ya, bimbingannya saya kasih bagus semua. kemarin sempat membaca kan itu harus ada validasi ahli atau dari apa namanya ahli promosi kesehatan seperti itu. Saya pikir Hmm. apa nanti bisa ke Bu Elvira gitu. Nanti subjektif, Bu, kalau saya. Nggih, nggih, nggih. Jadi Baik. mungkin yang pihak independen. Oke. Hmm. Mungkin itu, Bu, atau ada lain-lain? Ya. Berarti ini saya masih mungkin ini ya Bu, nanti saya cari misalkan memang bisa pakai kuesioner mungkin akan pakai yang kuanti. Nanti Ya, Bu. nanti saya ini lagi. Berarti harus saya rubah lagi draftnya gitu. Iya. Oke. Iya ditambahkan, Bu, bukan dirubah, direvisi. Kalau dirubah kan seolah diubah sama sekali. Ditambahkan. Mungkin Eh, lebih detail lagi. oke, baik. Berarti nanti tahap pertama pakai kuanti dengan kuesioner, dilanjutkan dengan tahap kedua untuk mengetahui tingkat pengetahuannya gitu nih Bu. Ya, tapi di antara itu nanti ada uji validasi. Oke, oke, baik. Oke. Ya mungkin sementara itu saja Bu.
Ternyata satu mahasiswa 30 menit ya. Kayaknya cukup nggak ini waktunya? Lebih persingkat saja Tahu. nopo ya. Nanti kalau lebih detailnya, saya cuma punya waktu jam 11. Nanti karena jam 11 saya ada acara. Silakan, silakan. 15 menit ya. Baik Saya Bu, terima udah. kasih Bu. Mohon maaf Bu Elvira. Memang kalau tesis itu ya harus bolak-balik, Bu. Ya, terus selanjutnya, Oh, nggih, nggih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bu Indah, Bu Elviera. oke Bu Indah, Nggih, kemarin yang HbA1c Bu ya, Bu ya. Indah, nggih. Ini judulnya analisis nggih. faktor-faktor yang mempengaruhi terkendalinya HbA1c pada Saya, ya, peserta prolanis. Nggih, saya monggo. mungkin lebih singkat saja nih Bu Indah, soalnya nanti waktunya yang lain nggak kebagian. Nggih, Assalamualaikum Bu Oke, Elvira. Mohon Waalaikumsalam Bu. bimbingannya dan arahannya Ibu. Sebentar, judulnya apa ini? Faktor-faktor yang mempengaruhi. Oh, ini Analisis judulnya faktor-faktor. eh, sudah disetujui terkait faktor-faktor yang mempengaruhi. Jadi menurut saya Bu, kemarin pas terakhir mau presentasi, dilala saya memang ada halangan nggak bisa hadir Bu. Jadi hanya saya saja yang belum mempresentasikan ke Prof. Dwi, tapi saya sudah menindaklanjutinya dengan konfirmasi ke Prof. Dwi dan Prof. Siwi gitu. Katanya nanti akan di ini apa dipertimbangkan atau apa gitu. Belum ada jawaban lagi. Ada jawaban lagi Gitu. ya. Iya, jadi nanti akan di kemarin yang jawab sih saya tapi sudah konfirmasi ke Prof. Dwi, baiknya apa saya WA lagi atau bagaimana ya Bu? Iya, nanti mungkin bisa ditanyakan lagi Bu, supaya nanti ini sudah oke atau belum. Karena kan kalau sudah oke bisa dilanjutkan, kalau belum nanti apakah kalau ini, kalau misalkan ini saya hanya memberikan saran yang ada di proposal ini ya Bu ya, belum Oke, memberikan oke, yang sesuai. Nah, ini kalau yang di proposal ini oke. mungkin di sini masih untuk di latar belakang itu masih dominan menjelaskan masalah kesehatannya. Jadi belum menjelaskan bagaimana terkait permasalahan perilaku kesehatan terkait dengan terkendalinya apa HbA1c itu. Nah, di sini belum dijelaskan di latar belakangnya, Bu. Jadi nanti mungkin lebih detail dijelaskan seperti itu. Kemudian mungkin Oke. ditambahkan juga riset-riset yang terkait faktor-faktor yang mempengaruhi terkendalinya HbA1c itu. Ya, jadi apa namanya? Mungkin lebih dijelaskan secara detail dari berbagai riset. Ya, jadi di sini belum dijelaskan mau pakai teori apa yang ada di latar belakang. Di tujuan juga, Bu. Jadi misalkan apakah mau pakai teori preset poset, apa Helping model, apakah plan of behavior, ini juga belum digambarkan jelas di latar belakang atau di tujuan. Kalau di tujuan, karena faktor-faktor yang mempengaruhi, berarti harus ada variabel independen dan dependen. Kalau di sini kan misalkan contohnya di tujuan khusus menganalisis hubungan antara kepatuhan terhadap dengan kendali. Nah, atau kalau misalkan ya kita di promkes itu lebih ke arah bukan kendalinya ya. Jadi kalau kendali kan berarti ada pretest, ada post-test terkait pengujian HbA1c ya Bu ya. Oke. Tapi Ya. kemarin pola pikir saya gini, Bu. Jadi yang melatar belakangi kan misalnya gini, pasien-pasien peserta prolanis ini aktif hadir, terus minum obatnya juga rutin, senamnya juga rutin. Jadi, Pengaruh terkendalinya uh, HbA1c pada peserta prolanis. jadi apa? Jadi sudah seperti itu, sudah melakukan yang ibaratnya sesuai dengan pengaturan obat yang rutin, senam rutin, tapi kok masih HbA1c-nya itu masih tinggi-tinggi gitu, Bu. Itu yang mendasari kenapa saya
tertarik gitu loh untuk membahas ini gitu. Nah, kalau seperti ini atau kualitatif aja, Bu. Karena kan misalkan nih, kalau dari prediksinya Bu Indah sudah olahraga rutin, sudah konsumsinya sudah ini, tapi kenapa kok HbA1c-nya ini tetap tinggi? Nah, kalau seperti itu mungkin ke arahnya ini akan lebih baik fenomenanya ke arah kualitatif. Jadi mungkin ada faktor-faktor lain selain yang memang selain yang memang eh secara faktor-faktor variabel independennya itu yang sudah misalnya terkontrol. Faktor itu mempengaruhi terkendali. Karena ini ada variabel antara yang nantinya ke arah untuk terkendalinya HbA1c. Kalau jadi variabel eh, dependen, itu kan berarti harus ada uji berkali-kali, Bu. Oh iya terkendali. Tidak bisa satu kali uji lab untuk HbA1c-nya. Kalau dikatakan terkendali, itu minimal berapa kali pengujian lab, Bu? Hmm, pakainya bukan berapa kali, tapi nilai dari HbA1c-nya yaitu Hmm. kurang 7% paling enggak, Bu. Iya, berarti kan satu kali. Tapi Oke, nanti kalau oke. bulan depan diuji lagi, ternyata naik lagi. Nah, itu berarti kan namanya bukan terkendali ya, Bu. Kalau misalkan bulan ini oke terkendali, bulan depan enggak, bulan depannya lagi naik lagi. Ini mungkin harus ada standar yang memang itu terkendali. Kalau kecuali kalau hanya sekedar normal. Oke. Oh, Kemudian Bu Indah ini juga belum munculkan teori yang dipakai. Jadi nanti lebih banyak browsing jurnal-jurnal yang terkait dengan topik ini. Variabel independennya itu apa saja. Jadi di sini belum memunculkan di tujuan. Variabel independen yang mau diambil itu apa. Kemudian ini juga menganalisis hubungan perilaku, gaya hidup. Nah, ini gaya hidup kan termasuk diet, aktivitas fisik ya, Bu. Mungkin ini bisa di-split atau bisa. Nah, ini nanti mungkin mencari teori yang dipakai itu apa, Bu? Di proposal belum muncul. Ada dukungan keluarga, ada kepatuhan sebenarnya. Nah, sebenarnya ini adalah kayak dukungan keluarga itu kan nggak ujuk-ujuk ke terkendalinya HbA1c. Tapi dukungan keluarga adalah nanti untuk kepatuhan si pasien, kepatuhan terkait pengobatan, kepatuhan terhadap gaya hidup, atau malah nanti tidak usah kendalinya HbA1c, tapi kalau ke arah prokes ini lebih ke arah misalkan yang variabel dependennya adalah kepatuhan. Nah, variabel independennya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan. Seperti itu, Bu. Karena memang ada variabel antar. Tadi yang di tujuan Bu Indah cantumkan, seperti tadi dukungan keluarga itu tidak bisa langsung ke HbA1c. Gitu, Bu. atau ada usulan masukan untuk judul Bu Elvi yang lebih bagus dengan Kalau kalau metodenya. ke arah dan lebih mudah dan ke arah progres, itu mungkin variabel dependennya kepatuhan, Bu. Bukan terkendalinya HbA1c. Jadi terkendalinya HbA1c hanya dimunculkan di latar belakang. Nah, yang mempengaruhi terkendalinya HbA1c adalah kepatuhan. Nah, kepatuhan itu nanti bisa nyari teori-teori kepatuhan atau teori perilaku yang menyatakan variabel independennya apa saja yang menyatakan ke arah atau mempengaruhi kepatuhan. Nah, kepatuhan dari pasien diabetes ini apa saja? Nah, kepatuhannya tadi pengobatan, kemudian gaya hidup, aktivitas fisik. Nah, seperti itu, Bu. Kalau saran saya, itu akan lebih mudah dibandingkan nanti untuk indikator terkendalinya HbA1c ini apa seperti itu.
Kalau terkendali kan mungkin kalau dari saya ya orang perilaku pasti otomatis tidak hanya satu kali. Orang berperilaku dan menjadi terkendali itu bisa dipantau beberapa kali, Bu. Oh iya, berarti ini tensinya terkendali, HbA1-nya terkendali setelah beberapa kali pengukuran atau pemantauan. Jadi kalau saya Non cek, sewu, ya, ya, non sewu Bu. Jadi sebenarnya kan kita ada pemeriksaan untuk mengetahui terkendalinya lewat gula darah bulanan. Jadi ada cek gula darah bulanan. Nah, untuk mengetahui lebih terkendalinya, misalnya 3 bulan atau sampai 6 bulan ke belakang, kita itu memakai HbA1c gitu loh Bu. Jadi kalau HbA1c itu kita bisa melihat yang lampau gitu loh Bu. Tapi hmm, kalau cuma gula darah aja, itu hanya pas saat itu aja. Makanya saya mengambil HbA1c karena kalau misalnya gula darah, oh ini terkendalinya karena mau pemeriksaan, misalnya seperti itu nggak Bu. Jadi misalnya seminggu ini rajin atau jaga pola makan. Tapi kalau HbA1c kita bisa melihat 3 bulan ke belakang seperti itu. iya Bu. Cuman memang kelemahannya nanti jadi cash control, Bu. Jadi Oh cash gitu ya. control, nggih. Jadi nanti ini kan melihat 3 bulan ke belakang. Berarti semua variabel independen dilihat 3 bulan ke belakang. Jadi bukan cross seksional. Oh, oh, enggak, enggak, Tuh, enggak. jadi nanti dan nanti mungkin Bu Indah bisa cari. Nah di sini di latar belakang Bu Indah juga belum mencantumkan eh, teori apa yang untuk ke arah terkendalinya HbA1c. Mungkin nanti kita bisa diskusi lagi Bu jurnal-jurnal yang terkait dengan terkendalinya HbA1c sama jurnal-jurnal yang terkait dengan kepatuhan. Jadi nanti kita bandingkan mana sebenarnya kalau konsultasi memang enak langsung ketemu ya Bu. Jadinya ini Bu ada jurnal yang terkait dengan HbA1c, jurnal yang terkait dengan kepatuhan. Jadi nanti kita bisa telaah bareng-bareng lebih tepatnya yang terkendalinya atau yang kepatuhan. Jadi nanti kalau misalkan kita pilih kepatuhan berarti di latar belakang pakai teori kepatuhan. Kemudian kalau pakai yang terkendalinya HB1C, kita lihat lagi apakah memang variabel independennya ini ke arah promkes apa enggak. Tuh, kalau memang variabel independennya banyak yang enggak ke arah promkes, nanti mungkin lebih ke arah kepatuhannya seperti itu, Bu. Jadi nanti mungkin lebih mencari literatur yang eh, variabel independen yang mempengaruhi variabel dependen tersebut. Enggak, enggak. Ya, terima kasih Bu. Ya, itu nanti Datang mungkin saya lagi. jadi karena kita di prongkes ya Bu, jadi nanti lebih ke arahnya Enggak, gitu. para promesnya ya Bu ya. Iya, jadi nanti Kepatuhannya ya. ya. Iya, karena di sini Bu Indah Mm-mm. udah menjelaskan hal brief model, plan of behavior, CCM. Nah, tetapi di latar belakang ini nggak muncul Bu, belum muncul ya, belum muncul. Kemudian hasil-hasil riset sebelumnya juga belum muncul. Misalkan, apakah iya persepsi ini ada hubungan dengan kendali HbA1c. Sebenarnya kan terlalu jauh ya Bu terkait persepsi dengan kendalinya HbA1c karena persepsi ini akan mempengaruhi perilaku terlebih dahulu. Nah, perilaku ini yang akan mempengaruhi HbA1c. Jadi masih ada variabel di antara dukungan keluarga, persepsi dengan kendalinya HbA1c itu. Terus Bu, kalau misalnya nanti pakai variabel yang dependennya kepatuhan gitu ya. Ya, Nah, itu berarti masuknya ke kualitatif atau ke mixed method ya, Bu? bisa kuanti, bisa kualiti. Oh, oh bisa kuanti juga ya Bu ya? Nah, jadi nanti Oh, bisa ke arah variabel independennya apa yang mau dilihat. Jadi lebih mencari literatur dulu. Apakah pakai teori oke, film model, apakah teori yang predisposing enabling. oke, oke, oke Bu.
Ya, Ambil nanti saya dulu. pelajari. Ya, Saya jawabannya pelajari pasti. lagi deh. Oke, oke. Oke, matur suwun Bu Elvira Oke. atas arahannya dan bimbingannya. Terima kasih untuk Ya, waktunya. sama-sama. Wassalamualaikum. Salam, Bu. Oke, terima kasih ya Bu Indah. Selanjutnya Bu Feni, Bu Elvera. Bu Feni, oke, Oke. sebentar saya Oke. buka dulu Bu Feni. Ini ada judulnya analisis determinan kepatuhan konsumsi tablet multiple micronutrient supplement atau MMS pada ibu hamil di wilayah Puskesmas Ambal 2, Kabupaten Kebumen. Monggo Bu Feni. Oke, matur Ya. nuwun Pak. Assalamualaikum Bu Elvira. Waalaikumsalam Bu. Ini kalau kepatuhan nih Bu Indah, sama-sama kepatuhannya ternyata. Oke. Kemarin Iya, kan yang pertama itu apa? Judulnya kan analisis faktor determinan kepatuhan konsumsi tablet tambah darah nggih, Bu. Terus maju pas ya, sama Prof Dwi kan ada perubahan. eh, itu penelitian sudah sangat sering dilakukan dan tarafnya masih anak S1 seperti itu. Saya rubah kemudian revisi diarahkan dengan judul nggih, diarahkan dengan terus kemarin kan metodenya juga metode kuanti. kuanti. Jadi Kemudian ini jadi apa Bu? metode Bu. Kenapa? Jadi Jadi mixed mix method. method. Iya, Oke, gimana gitu, oh, Bu? ya nanti bisa juga yang seperti Bu Indah ya mixed method. Jadi nanti kuali dulu, baru kualinya nanti menjelaskan Bu. Itu gimana Nah, gitu? Misalkan mau di kuantinya aja apa mesti bisa ya, Bu? kalau saya ya kuali saja nggak apa-apa, cuma nanti tergantung penguji ya Bu. Oh gitu. Tergantung penguji. Silakan. Nah, ini kalau misalkan nanti kuanti kuali, berarti kan nanti dilihat kepatuhannya, faktor-faktor yang mempengaruhi ya. Oh, ternyata didapatkan nih faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan konsumsi. Oh ya, dukungan keluarga, pengetahuan. Nah, kita gali lagi faktor-faktor yang berpengaruh dan yang tidak berpengaruh secara kualitatif untuk menambahkan di pembahasan. Seperti Berarti itu. faktor yang berpengaruh dan tidak pengaruh itu masuk nanti di kualinya, gitu. Iya, hasilnya kan seperti ini ya gitu ya. Oke. Kemudian, nah, kemudian di sini berarti nanti judulnya bisa disesuaikan Bu. Kalau misalkan nanti mixed method, ya. Jadi kalau kuantito itu cukup determinan kepatuhan konsumsi, nggak usah analisis Oh, gitu. Atau analisisnya ya dihilangkan kalau gitu. mixed method bisa terkait dengan kepatuhan konsumsi gitu aja udah cukup. Nggak usah atau Oke. determinan kepatuhan itu juga kayak nggak apa-apa. Nggak usah tambah analisisnya terlalu. Analisisnya dihilangin. Kemudian nanti ini Bu Feni mungkin lebih banyak terkait mengangkat anemi, dampak anemi ya, tetapi juga belum ke arah eh, perilakunya. Jadi nanti seperti yang lain ya, angka kejadian anemi, angka kejadian anemi, ada aki, ada pun oke, data terkait anemi udah ada ya, Bu, ya. Eh, Oke. tampon. Nah, di sini maka untuk di sini sudah dijelaskan belum Bu? Misalkan pencegahan ini bisa berdasarkan program dengan konsumsi MMS. Ya ada Bu. Eh, dengan pemberian MMS itu di bab 1. Nah, MMS itu kan mikronutrien ya Bu ya. Mikronutrien yang memang kandungannya apa saja Bu? Ada beberapa kayak jadi kan kalau kemarin hanya zat terpisah ya Bu, zat besi Mm-mm. sendiri. Kalau yang sebelum MMS itu sedangkan sekarang itu satu tablet itu sudah
berbagai macam nutrisi untuk ibu hamil ada di situ seperti itu, tidak terpisah. Ya, ya. Harapannya satu tablet itu bisa memenuhi kebutuhan ibu hamil Oke, nanti. Oke, berarti di sini belum dijelaskan, Bu, apa namanya, kandungan MMS. Kandungannya Ya, gitu. kandungannya Ya, salah benar. satunya adalah zat besi seperti itu. Oh, ngoten nggih, Oke, nggih. karena di sini Bu Feni masih fokus ke zat besi tok. Oh, nggih. Nih, zat besi. MS. Kemudian fungsi MMS tadi. Nah, kemudian Bu Feni bisa mencari hmm, teori-teori perilaku yang memang berhubungan dengan konsumsi. Mungkin bisa cari kalau ada MMS. Tapi kalau seandainya MMS kan mungkin ini baru ya, Masih. dan apa penelitiannya mungkin masih terbatas. Ya, jadi nanti bisa mencari terkait yang riset-riset kepatuhan tablet FE maupun kepatuhan MMS. Ditambah nanti masuk Ditambah di latar belakang ya di nggih. latar belakang variabelnya yang sering dipakai itu apa. Kalau misalkan Bu Feni mau memilih health belief model, berarti ada riset sebelumnya yang pakai health belief model. Nggih. Harus yang sesama sama gitu, Bu. Iya, sama. Kemudian nanti bisa ditambahkan gap penelitian di latar belakang. Jadi di sini Bu Feni masih menuliskan puskesmas tidak dapat memastikan kepatuhan ya, Bu, ya. Nah, itu juga bisa di, dijelaskan. Nah, Tidak sebenarnya bisanya tuh kayak gitu. distribusinya itu sudah oke dari puskesmas ya, Bu ya. Cuman kan tergantung dari masing-masing kesadaran atau persepsi Ibu atau hamil. pemahaman si ibu hamil. Ya. Tuh. Kalau saya percaya kalau puskesmas itu pasti udah ngasih, bukan terkait distribusi dan lain-lain, tapi juga terkait kesadaran, terkait individu itu. Jadi nanti bisa di apakah pakai yang predisposing enabling atau helping model disesuaikan lagi. Nggih. Kemudian nanti di tinjauan pustaka ini aneminya mungkin bisa lebih secara garis besar saja Bu, nggak usah terlalu detail. Pancakan. Ya, kemudian nanti ke arah perilaku kesehatan. Ini kan kepatuhan adalah salah satu bentuk perilaku. Oke. Nah, salah satu bentuk perilaku sehingga nanti eh dijelaskan perilaku kesehatan atau kepatuhan. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan itu apa saja? Secara teori dan secara hasil riset. Itu masuk di bab 2 ya, Bu. Iya, bab 2 untuk tinjauan pustaka. Gitu kurang lebihnya, Bu. Nanti kalau misalkan di bab 3 ada ini ya, apa namanya? Kalau mix method ya mix method. Kalau secara kuanti ya kuanti. Tapi untuk S2 dengan maksudnya judul dan metodenya misalkan mau pakai kuanti sudah diperbolehkan ya, Bu. Kalau saran saya sih kalau S2 misalkan kuantitatif modifikasi teori, Bu. Tidak hanya satu teori. Oh, Ada dikasih dari misalnya ada Helbig model sama Green digabungkan atau apa tambah lagi satu teori lagi apakah SCT atau apa gitu. jadi tidak hanya satu teori Iya, yang betul. dipakai ya. Secara garis besar seperti itu, Bu. Nanti lebih diperdalam untuk
mencari literatur yang terkait, yang mempengaruhi kepatuhan MMS. Oke, Bu. Terima kasih ya Bu Feni. Untuk selanjutnya Matur Mas Nanti, nuwun Bu Doni. Elvira. ya sama-sama Bu. Men- Nanti Bu Feni sama Bu Indah ya, nanti sama-sama kepatuhan. Kalau misalkan mau bisa saling sharing nanti. Kalau Pak Oke. Mustafa dengan Bu Mei ya. Mei. Nggih, nggih. Monggo Mas Doni. Matur nuwun Bu. Ya, Assalamualaikum Bu Elvira. Sami-sami Bu. Oke, Mas Doni. Ya, Bu. Saya lihat dulu. Ini sudah oke kemarin dari Prof Dwi? Sudah Bu El. Hanya yang pertama itu harus dikuatkan untuk manfaatnya, Bu. Yang pertama. Jadi setelah melihat misalnya ada hubungan sikap, norma subjektif, Hmm. Hmm. kontrol perilaku dan lain sebagainya itu manfaat untuk ke instansinya apa. Nah, saya udah jelaskan ya Bu ya. Terkait mungkin nanti untuk intervensi UBM ke depannya memprioritaskan bukan hanya anak sekolah tetapi juga ke tenaga kesehatan. Terus untuk yang metodenya itu ditambah dengan FGD, Bu. Oke, berarti mix method ya. Berarti nanti hampir sama ya dengan Bu Feni, Bu Indah mungkin bisa kuantitatif, tapi nanti dengan mix method juga. Ya, Nah, Bu. ditambah untuk memperkuat tadi ketika di apa, di kuantitatif seperti apa hasilnya untuk memperkuat alasannya. Nanti Ya, kan Bu. kuantitatifnya besar, kualitatifnya yang kecil hanya untuk menjelaskan saja. Silahkan tuh. Nanti berarti ke arahnya yang diinginkan oleh prodi seperti itu ya. Bu. Tidak hanya sekedar kuantitatif. Terus juga kemarin di itu Bu diubah jadi awalnya cross seksional Bu kuantinya jadi case Mm-mm. control Bu. Cash control. Oke Bu, jadi bingung saya juga. Iya. Jadi ada Kayaknya kalau yang cash control susah ya. Oke, Bu. Jadi saya Oke. mencari yang tidak merokok dan yang merokok kata yang gitu Bu. Nanti dikaitkan hubungannya sikap dengan perilaku merokok Nah, gitu. nanti susahnya kalau seandainya perilaku merokoknya nih ya Hmm. sudah 10 tahun yang lalu. Hmm. Berarti pengetahuan 10 tahun yang lalu yang ditanyakan. Mana coba? Susah. Ini Bu, tapi kemarin cash control Bu. Jadi perilaku merokok, terus nanti awalnya saya perseksional, tetapi Mm-mm. Prof. Siwi dan Prof. Dwi itu pakai cash control Bu. Kalau saran saya tetap cross seksional aja, karena kan nanti kapan sih eh, kamu mulai merokok? Misalkan Anda mulai merokok kan berbeda-beda ya. Ada yang Ya, 10 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang baru 6 bulan. Nah, ya, berarti kan melihatnya pengetahuan ketika 10 tahun yang lalu, 6 bulan yang lalu, sama 3 tahun yang lalu. Mungkin orang juga akan biasnya tinggi kalau cash control. Kalau seandainya penyakit, hmm, oke, bisa. Tapi kalau perilaku dari segi perilaku ini ya, lebih ininya ya cross. cross seksional ya Bu. Iya, kemarin saya Iya. juga kebingungan Bu. Saya sudah pakai cross seksional, tetapi di, biar cash control Iya, saya kan saya mungkin memang mindednya Prof Dwi apit ya. enggak Bu. Jadi saya juga bingung untuk mengukur sikap, terus juga norma subjektif. Susah itu loh. Ya Bu. Tapi kemarin katanya kalau misalnya pakai cross seksional itu akan sulit untuk dianalisis katanya. Begitu saya juga jadi gak. Enggak juga. Oke-oke aja. Kemarin sih gitu Bu untuk yang dari Prop Dwi itu hanya eh, pengubahan cross seksional jadi case control, terus juga ditambah FGD untuk nakes yang merokok gitu.
Ya Hmm. nanti untuk FGD atau indepnya disesuaikan ya. Menurut saya sih disesuaikan dengan hasil yang didapatkan. Yang berpengaruh bagaimana variabel ya yang berpengaruh sama yang tidak berpengaruh apa. Apakah berpengaruh semua? Nah, di, digali lebih dalam di situ. Oke, Bu. Bentar saya cek dulu. Oh iya. Atau bisa juga Mas Doni ditambahkan tidak hanya TPB, tetapi juga bisa healthy life model. Nah, ini kan rokok ya, terkait rokok. Nah, mungkin lebih eh, bisa diulik lagi. Kira-kira mereka merasa gawat nggak sih? Hmm. Bahaya nggak sih rokok tersebut? Kayak gitu. Jadi dari gabungan ya, TPB sama healthy life model. Kayaknya menarik ini, karena terkait rokok. Kan banyak sekali persepsi, ah rokok itu biasa, nggak bikin meninggal ya. Nanti bisa dimodifikasi dua teori itu, kemudian dilanjutkan dengan kuali. Oke, Bu. Berarti untuk di judulnya kemarin kata Prof. Dewi itu dihilangkan aja, Bu. Teori planetnya. Jadi hanya judul seperti ini, terus nanti dijelaskan. Kemarin juga ada masukan sih, Bu, untuk dari Prof. Dewi untuk digabung dengan teori lain seperti yang tadi Ibu sampaikan gitu. Iya, oh. Gitu, Karena Bu. kalau apa TPP ini ya, TPP kan cuma Bu. TPP ya, tiga APB, variabel independen ya. ya betul, Bu. Ya, nanti mungkin untuk S2 nanti bisa dimodifikasi teori. Oh iya, berarti diintegrasikan ya, Bu. Iya, jadi kalau saran saya untuk merokok atau bisa juga karena ini merokok, pakai yang ini perilaku merokoknya nanti bisa dilihat dari atau bisa tiga teori ya independennya. Kemudian yang ini bisa nanti untuk di kualitatifnya bisa dilihat dengan yang itu TTM, Trans Theoretical Model. Oh iya, Bu. Yang ada Nah, gitu ya, Bu ya. iya Yang sebenarnya mereka itu ada nggak sih intensi untuk, tapi itu berhenti untuk berhenti merokok ya beda nih. ya, Bu. Ya udah ditambahkan itu hal bilu model sama ini aja. Kecuali kalau hal bilu Tambah. model sama TPP. Oke, Bu. Untuk judulnya apa seperti ini, Bu? Atau ditambah integrasi seperti itu, Bu? Nggak Integrasi. usah. Nggak usah nanti di mana? Di dalamnya yang Di tengah diulik gitu. ya, di kerangka konsepnya aja. Oke, Bu. Nah, untuk tadi Bu, kalau untuk yang cross seksional, Bu, itu untuk sampelnya seperti apa ya, Bu? Mohon maaf, saya juga kan kemarin Cross kan seksional biasanya nanti terkait dengan uji dua proporsi. Biasanya pakai itu. Uji proporsi oh, uji untuk proporsi. sampelnya. Kan saya di sini karena kemarin masukan dari Test Prof. kontrol ya. Iya, Bu. Kalau Prof. Dio kan ini pakai yang lens Hall, kalau yang test kontrol. Jadi melihat yang nakes yang tidak merokok dan tidak yang merokok dibandingkan tuh ada tidak hubungan sikap dan lain sebagainya gitu, Bu. Iya, itu Bu. aja. Apa pakai yang uji proporsi? Uji proporsi, Bu, untuk resepsional. Berarti sampelnya seluruh tenaga kesehatan itu, Bu. Sampelnya itu nanti ada proporsi kira-kira. Ini khusus tenaga kesehatan ya? Iya, Bu. Jadi seluruh tenaga kesehatan, baik perawat, baik dokter, Berapa atau jumlahnya kira-kira populasi ini? Di, banyak, Bu. Kemarin saya sudah ya, sudah oke. Kalau banyak ya, kan berarti nggak masalah ya untuk kuantitatif. Bu. Jadi kan nanti diuji, eh, nanti proporsinya dicari dari riset-riset sebelumnya. Oh, Proporsinya berapa, peluangnya berapa persen seseorang, terutama misalkan tenaga kesehatan untuk merokok. Oh ternyata apakah 50-50, hmm. apakah 20% itu untuk perhitungan rumusnya. Oh, gitu. Pakai rumus yang uji proporsi ya, Bu. Iya. Oh, iya. Nah, ini Bu, saya juga agak kesulitan juga mau konsultasi. Ini kan banyaknya kalau di jurnal itu kan nakes merokok itu laki-laki. Nah, apakah saya juga dikerucutkan untuk nakes laki-laki atau seluruhnya ya, Bu? Atau sama yang Nah, ya, Bu? apa sih ini perilaku merokok ya? Ya, Bu. Nah, kalau seperti ini bisa ditambahkan nanti jenis kelamin. Hmm. Kalau misalkan semua tenaga kesehatan ya, Iya, Bu, berarti karena nanti selain
selain PMT sama sorry PMT apa? Selain TPB sama HBM, ini menurut saya karakteristik dimasukkan menjadi variabel independen. Oh iya Bu, Jadi karakteristik. nanti bisa terlihat apakah laki-laki atau jenis kelamin itu berhubungan atau berpengaruh. Hmm. Berarti karakteristiknya hanya jenis kelamin saja Bu, tidak usah pendidikan dan sebagainya atau dimasukkan juga Bu? Gimana? Untuk yang karakteristik Mhm, respondennya, mhm. apakah ditambahkan juga misal umurnya atau misalnya Usia lam- bisa. lama bekerja contoh gitu atau misalnya Nah, lulusan apa gitu Bu? nah, coba nanti kira-kira mencari literatur jurnal Hmm. yang kira-kira karakteristik apa saja yang mempengaruhi perilaku merokok. Khusus Kalau pada misalkan pekerjaan, kayaknya sama-sama nakes ya, kayaknya iya, enggak. betul Bu. Jadi nanti cari literatur lagi yang mempengaruhi perilaku merokok terkait dengan karakteristik. Iya, Bu. Berarti bisa laki-laki dan perempuan mungkin ya Bu ya, untuk yang sampelnya. Saya belum sebentar. Iya, iya, iya. Sikap. Saya sementara belum lihat secara detail untuk apa di latar belakang. Cuman ini mungkin di latar belakang belum memunculkan ya teori yang dipakai. Ya, belum Bu. Kemudian Urgensi aja. hasil hasil riset ya. Ya. Eh, Kemudian hasil riset yang menyatakan, oh variabel yang dipilih sama Mas Doni ini memang berpengaruh terkait dengan perilaku merokok gitu. hmm, Jadi ini belum dimunculkan di situ, teori di latar belakangnya. PB. Berarti dimunculkan teori TPB sama HBM-nya ya Bu? Iya, Coba. jadi nanti eh, literatur review ya, literatur review terkait itu. Hmm, ya. Ini juga nanti tujuan khusus disesuaikan lagi. Ya. Dan kemudian nanti berarti ke arah bab 2 ya rokok ya, rokok, kemudian nanti perilaku kesehatan secara bagaimana, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku merokok Hmm, dimunculkan dengan masing-masing tadi, misalkan sikap. Berarti sikap itu apa? Sikap kemudian dicari hubungannya secara teori dengan perilaku merokok, kemudian ditambah dengan hasil riset. bisa. Kalau di sini kan masih banyak yang hanya secara teori, tetapi belum memunculkan hasil-hasil riset yang menyatakan bahwa itu memang berhubungan atau berpengaruh. Berarti per teori itu ya Bu ya dia variabel independennya di Iya, kemudian kalau ini kan berpengaruh, berarti nanti tujuan dan hipotesis itu juga sampai pengaruh. Kalau di sini saya lihat sekilas baru hubungan. Hmm, hmm. Tuh. Nanti untuk yang bab 3 kita lihat lebih lanjut lagi ya. Ya Bu. Berarti tetap pakai cross saja ya Bu ya. Iya, cross. Nanti biasnya tinggi tuh kalau cash control. Ya, Bu, siap. Mungkin itu untuk yang satu lagi Bu, untuk yang kriteria inklusi eksklusinya perlu juga ya Bu ya. Iya, nanti populasi disebut jumlahnya berapa, Hmm. kriteria inklusi. Hmm. Kalau kriteria inklusi itu, kalau sudah tenaga kesehatan, Hmm. berarti nomor satu nggak perlu. Oh. Karena Oh. kan memang sudah nakes kan populasinya. Oh iya, betul betul Bu. Ya perlu. Jadi nanti ditambahkan kriteria inklusi yang seperti apa. Mhm. Lebih.
Oh iya, oh iya, nih Bu. Berarti saya sih di sini kriteria inklusinya itu terdata di sistem SDMK Bu, batasnya itu. Tidak usah dimasukkan itu. Oh tidak. Yang ini untuk sampel. Kalau untuk yang FGD itu Bu, untuk yang kualinya itu FGD kan ya Bu ya. Nah saya juga agak masih blank Bu, itu FGD-nya tuh maksudnya eh, siapa gitu Bu sampelnya, saya masih kurang paham. Bisa terkait ini informan, mana bisa dipilah-pilah nih, mana yang mereka merokok, mana yang nggak merokok, misalkan seperti itu. Informan utama, nanti ditambahkan dengan informan pendukung. Oh, itu harus mewakili seluruh jenis tenaga kesehatan tidak Bu? Maksudnya ada dari promkesnya, ada dari adminnya, ada Enggak perawatnya. juga sih. Yang penting misalkan kita mau melihat nih FGD bagi yang merokok, FGD yang tidak merokok. Ini gimana perbedaannya? Seperti itu aja. Berarti digabung saja Bu ya FGD-nya atau masing-masing Bu? Eh, kalau menurut saya, kalau yang merokok sama tidak merokok pisah. Ada dua kelompok FGD. Oh, ada dua kelompok Bu. Heeh. Iya. Coba, karena kita bisa menggali lebih dalam nih, yang sama-sama ngerokok ini gimana, yang Hmm. nggak merokok gimana. Ya, tapi tetap di dalam teori TPB dan HBM ya Bu ya untuk pertanyaannya. Nah, ya betul. Nanti tergantung hasil kuantitatifnya. Oh, hasilnya. Oke. Siap, Heeh. siap. Gitu Bu untuk sementara mungkin yang saya tanyakan. Oke, oke. Bu, terima kasih banyak Bu Elvira. Ya, sama-sama. Selanjutnya, masih berapa? Kamus. Apa ya? Dua Bu, Mas Rindi monggo. Oke, Jualan. Bu, saya ya, Mas Ridi itu terkait apa yang evaluasi evaluasi itu ya. PSN. Bentar, ya dulu. Oh, nggak bisa dibuka ya? Bentar. Ya, tadi bisa kok ya. Pablo kan tadi. Oh, emang kecacing. Mana kagak ada? Iya. Pertama mungkin judul ya, judul evaluasi pelaksanaan PSN dan implementasi. Nah, saya mau menanyakan, apakah sudah ada digitalisasi pelaporan, Mas Rindi? Ya, betul kemarin itu yang ditanyakan sama Prof. D dan Prof. Siwi, jawabannya belum ada Belum karena ada. di masing-masing puskesmas pakai ini caranya sendiri, ada yang pakai WA, ada yang pakai Mm-mm. masih kertas, ada yang lewat spreadsheet begitu. Iya, karena kalau belum ada tidak bisa dievaluasi ya. Kecuali nanti Mas Rindi bikin implementasi yang digital tadi. Nah, kemarin sarannya seperti itu Bu Nah, Elvira, kira-kira sama ya. bagaimana ya? Jadi iya betul, jadi desainnya itu Ini jadi research and development. sama dengan salsa. Tahu ya salsa ya, yang di Dinkes Banyumas. Belum tahu, mungkin lanjut. Kakak tingkat S2 dulu juga alumni S1 Kesmas Unsut. Itu tapi tentang KIA kalau nggak salah. Dia bikin aplikasi. Jadi bikin aplikasi tapi terkait KIA. Nah, paling ya kalau Mas Dindi mau seperti itu, ya pengembangan ini aplikasi dalam cuman hanya saja nanti untuk promkesnya Mas Dindi lebih ke ini apa namanya jangan ke arah surveillance epidemiologinya, tetapi ke arah bagaimana pemberdayaan kadernya untuk optimalisasi pemanfaatan digital gitu loh. Jadi bau-bau promkesnya ada gitu, rasa-rasa promkesnya gitu. Jadi melatih kader ya, bagaimana untuk apa namanya optimalisasi digitalnya, kemudian nanti dilihat kadernya sebelum dan
sesudah begitu. Dulu Bu waktu Elvira, ya, ya. saya setuju. Yang penting temanya PSN, insya Allah bisa. Nanti saya berarti ganti desain R&D ya, Bu. Nanti saya Ya, baca-baca dulu. gitu. Jadi nanti Mas Rindi bagaimana menggunakan alat ini untuk pemantauan PSN ya, tapi untuk ke arah pemberdayaan kadernya. Tuh, paling seperti itu. Jadi nanti kalau ke arah seperti itu, berarti untuk latar belakang dan lain-lain disesuaikan lagi. Pastinya ya, nanti lebih ke arah nanti pastikan DPD, bagaimana kasus-kasusnya gitu kan, kasus-kasusnya. Kemudian setelah itu, kemudian eh, ternyata dievaluasi bahwa banyak sekali ya cara-cara untuk pelaporan yang tidak seragam ya mungkin dari datanya yang kurang akurat, kemudian mungkin lama juga karena kan mungkin ada yang manual dan lain-lain. Nah, maka dari itu Mas Indi pengen memperbaiki, sistem tadi. Nah, sistem tadi dengan memanfaatkan kader untuk pemberdayaan. Ini lebih ke arah situ. Jadi memilih itu saja ya, Mas Windy. Oke, insya Allah siap. Oke. Nanti disesuaikan lagi ya, berarti di latar belakang, tujuan, metode ya, berarti lebih ke R&D. Jadi lebih diperkuat nanti pasti membuat aplikasi sumber dayanya. Dulu saya juga pernah dapat yang Kemenkes, itu juga dengan tim waktu itu dengan pemberdayaan lansia. Lansia untuk ini screening apa kesehatannya dan membuat aplikasi memang. Dan memang yang diberdayakan kader supaya bisa memantau bagaimana hipertensinya, apa tekanan darahnya, kemudian apa gaya hidupnya, memantau lifestyle-nya. Nah, itu di situ melalui aplikasi. Belum sih, Bu El. Iya. Bertanya, untuk ini kan ada pengembangan ini ya, digitalisasi. Itu Mm-mm. apakah dari Unsud bisa, apa ya, ada channel untuk, apa ya, ikut bisa membantu atau saya harus cari sendiri gitu, Bu? Coba nanya Mbak Salsa itu. Salsa. Salsa yang di Dinkes, tapi sekarang lagi cuti melahirkan. Oh, salsa Ya, nama panjangnya sampai coba nanti saya punya nomornya. Oh, iya. Ya, nanti Yes. tak Salsa dia di Dinkes Banyumas di bagian apa kalau KIA sama Promkes itu ya apa nggak tahu saya nggak Kes hafal apa namanya. ya? Kayak ya, Kes apa? Kes kayak Gaya ya. sekarang ya itu di bagian itu. Nanti saya tapi mungkin eh, 2 bulan lagi lah kalau sudah nggak cuti melahirkan. Soalnya sekarang baru aja melahirkan, nggak enak kalau ngebul. Nah, itu bisa. Kalau kemarin Salsa itu dia memakai orang Diskominfo gitu. Kalau di Unsur ya paling dari teknik biasanya sih. Teknik informatika itu yang biasa. Itu persis banget seperti itu. Oke, gimana? Ada lagi? Mas Windy? Cukup. Nih. Oh, ini kalau bisa untuk ini ya, apa nanti di Puskesmas Gemular ya dimanfaatkan. Kalau memang ada produknya. Atau nanti misalkan kalau biaya diajukan untuk dari Puskesmas bisa dengan apa kapusnya. Nah, jadinya kan apa bermanfaat untuk Puskesmas juga dan membantu tesisnya Mas Rindi. Nih, Bu, siap. Ya. Oke, terima kasih Mas Rindi. Ya. Selanjutnya Mbak Dora, monggo. Mbak Ratna Nopi Utami. Yuk, matur nuwun. Oke. Bu Ngaten Ratna ya, Bu. ini yang didampingi sinten nggih? Bu Eh, Bu Ari apa Pak pendamping Dwi? Ibu Elvi. Oh saya ya. Yang kemarin saya nanya Mas Doni sama Bu Ika sama Ika sama Bu Bu Kartini. Kartini ya. Iya. Heeh. Maaf, maaf, maaf. Bu Iya, Bu. Ratna. Ya, oh iya. Kasih siapa? Tante Tika. Hmm?
Ibu, ini Dora yang versi apa dari Ibu? Oh, sebentar, Bu Ratna tentang topiknya. Jadinya ganti Ibu. Kemarin yang saya DM waktu hari apa malah setelah urus DM. Oh, yang saya, WA saya, Bu, ya, sudah. Itu ampun. Soalnya saya sebenarnya bingung sih Bu. Kalau kemarin, sebentar, Bu. Yang di sini saya cek dulu ya. Kalau yang berbedakah sama yang dikirim di Drive? Yang Oh, ini bukan, begitu Bu. itu jadinya ini kan yang dulu kata dok saya kata Prof Dwi itu udah terlalu banyak membahas tentang hipertensi gitu. Ini, oh, ini yang kualitatif ya, Bu, ya. Program Ini Posyandu. yang dia Nah, yang ini mau dilanjutkan atau gimana, Bu? kalau misalnya tidak ini ya tak ganti Bu. Jadi saya bingung sebenarnya. Jadi diganti apa, Bu? Digantinya TPT, tapi yang TPT juga samplingnya cuma 80 ternyata Bu. Jadi lebih ke arah evaluasi program Posyandu atau topik yang lain? Topik yang lain Ibu ganti jadi ke eh, terapi pencegahan tuberkulosis. Oh, kemudian mau diarahkan ke arah mana, Bu? Jadinya cuma kayak analisis determinan aja keberhasilannya gitu. Cuma lihat-lihat anu berhasilnya dari siapa gitu, Bu. Terapi pencegahan TB. Yang ini, Dok. Oke, yang ini dok. Bu, Pak. Kalau terapi pencegahan TB, berarti ini bisa individu apa instansi, Bu, yang dievaluasi? Maksudnya dilihat determinannya. Karena kalau TPT, ini kan yang dilakukan instansi. Ya, Oke, ya kan? Nah, jadi ini kan satu instansi sama di Puskesmas Petanahan keberhasilan. Karena kalau faktor sosial, ekonomi, psikologis berpengaruh terhadap keberhasilan terapi pencegahan tuberkulosis. Saya agak-agak belum menemukan sebentar. Hmm. Hmm. Nek keberhasilan itu kan kayaknya sebenarnya gue bingung sih Bu. Jadi yang ya, karena kayak keberhasilan secara instansi itu kan dilihat dari cakupannya ya, Bu, ya. Cakupan target atau bagaimana? Kalau yang terapi itu berarti yang lulus 6 bulan atau bagaimana, Bu, itu kalau indikatornya loh. terapi kan PCM-nya negatif, terus Mm-mm. bulan selesai pengobatan dan di akhir pengobatan PCM BTA-nya negatif. Nah, kalau yang ini TPT itu hanya ini saja, Bu, 3 bulan. tiga Nah, bulan selesai gitu. yang apa, Bu? Yang TPT 3 bulan. Iya. Cuma kan kadang ada yang menolak, ada yang mau. Nah, ini hampir sama dengan Bu Indah tadi ya. Sebenarnya ada antara. Jadi, keberhasilan TPT
dipengaruhi oleh perilaku kepatuhan. Kalau dari pemikiran saya ya Bu ya, perilaku kepatuhan terkait semua terapi yang diberikan oleh nakes, ya kan? Nah, itu baru dipengaruhi oleh berbagai faktor. Nah, kalau dari pemikiran saya seperti itu, ada variabel antara di antara tadi faktor sosial ekonomi terkait dengan keberhasilan. Keberhasilan ini dipengaruhi oleh perilaku seorang dan faktor sosial ekonomi dan psikologis ini mempengaruhi perilaku. Nah, itu. Jadi memang ada kalau saran saya ya memang ke arah TPT ini hanya sekedar untuk memperkuat di latar belakang. Jadi determinannya ini nanti ke arah perilaku atau kepatuhan dari pasien tersebut. Begitu. Karena kalau ke ke TPT ini lebih jauh ya. Atau coba nanti Bu Ratna mencari ini Bu, apa namanya? Literatur atau jurnal-jurnal terkait hasil riset apa saja yang mempengaruhi keberhasilan TPT. Ya, jadi nanti seperti tadi yang saran saya sampaikan ke Bu Indah, ya kalau seandainya variabel independennya ini bisa ke arah promkes atau perilaku, tidak terlalu epic banget, nah mungkin bisa diambil independennya keberhasilan TPT. Tapi kalau memang independennya itu kurang ke arah prokes dan nanti lebih ke arah kepatuhan dalam pengobatan, misalkan seperti itu. Nah, kalau ada berarti oke Bu bisa diambil. Karena nanti yang akan mendasari di latar belakang dan di tinjauan pustaka. Pasti independennya nanti kepatuhan dependennya Determinan yang mempengaruhi kepatuhan. Nah, apa yang terapi pencegahan tuberkulosis, apa yang harus dilakukan oleh si individu ini, Bu, pasien TB? ini hanya ini Bu, yang minum obat seminggu sekali atau ada yang Yang tiga ini hari. ya, yang apa namanya? Yang kontak ya. Ya, yang kontak erat. Iya, yang bukan apa namanya? Bukan pasiennya ya, Bu ya. Bukan. Yang kontak dengan penderita Ya. TB. Berarti yang dilihat kan untuk ini hanya untuk minum obatnya saja ya, Bu. Oke. Hanya untuk minum obatnya dan selesai 3 bulan. Oke. Yang berarti nanti di latar belakang juga nanti mungkin ditambahkan terkait tadi ya apa kontak dengan TB maka ada perlu adanya apa TPT pada individu ini dan yang jelas Bu Ratna nanti mencari literatur review atau jurnal-jurnal terkait kerangka teori yang dipakai misalkan ada teori perilaku atau teori apapun. Nah, ini saya sekilas di sini lebih banyak menampilkan data-data ya Bu ya. Ini yang, nah yang di latar belakang, maaf ke latar belakang dulu Bu. Nah di latar belakang ini masih banyak sekali yang ke arah TPT, TB ya, tetapi belum mengarah ke arah teori perilaku yang dipakai. Gitu. Jadi nanti di latar belakang diperkuat teori perilaku yang dipakai dan hasil-hasil riset sebelumnya.
Gitu. Berarti ini bisa jalan dengan judul ini atau masih belum, Bu? Ya, nanti asal bisa jalan, asal Bu Ratna bisa menemukan literatur, review, atau jurnal-jurnal terkait yang memang variabel independennya ke arah perilaku, Bu. Jadi nanti untuk memperkuat di latar belakang, nah ini perlu adanya hasil-hasil riset sebelumnya dan ditampilkan teori perilaku yang dipakai. Kalau di sini kan di latar belakang belum ya, Bu ya. Belum ke arah teori yang dipakai dan hasil-hasil riset sebelumnya. Hmm, gitu. Ya, Bu. Kurang lebihnya seperti itu, Bu. Jadi nanti mencari teori, kemudian nanti di breakdown lagi menjadi tujuan, variabel independen apa saja yang bisa dilihat. Kalau ini kan baru sosial ekonomi, kemudian apa tadi ya, psikologis. Nah, ada nggak hasil risetnya yang seperti itu? Jadi nanti kalau ini kan hanya langsung muncul ya, menggali faktor sosial ekonomi, psikologis. Nah, patuhan terhadap TPT. Tetapi secara spesifiknya apa? Sosialnya apa? Ekonominya apa? Psikologisnya apa? Dan lebih diperdalam lagi dengan hasil riset sebelumnya. Ada lagi, Bu. Oh, sampun, sampun, Ibu. Ya, Dan nanti berhenti di situ. silakan bisa dilanjutkan dengan lebih membaca referensi terkait variabel independennya, Ibu. Ibu, siap, Bu. Tenun. Oke. Oke, terima kasih Bu Elviera. Untuk sementara, karena terkait waktu Bu Elviera sampai jam 11 nih, sementara Ya, cukup nih Bu. Terima ya. kasih banyak atas Nanti bisa diperbaiki nih Bapak Ibu nggih. untuk. Nah, itu nanti mungkin memang enaknya kita akan lebih ini tuh kalau ketemu langsung atau memang kalau bareng-bareng gini waktunya terbatas ya. Oh, nggih. Kelemahannya seperti itu Pak karena ini aja 6 mahasiswa belum saya ulas lebih detail lagi. Oh, Jadi nggih. nanti Nggih. kalau sudah ada draftnya, nanti saya coret-coret apa yang perlu ditambahkan di pendahuluan, kemudian tujuan apa yang perlu ditambahkan, kayak gitu. Nanti lebih detailnya seperti itu. Oh, nggih. Nggih. Oke, terima kasih banyak Bu Elviera nggih untuk kesempatan dan Sama-sama. waktunya. Mungkin akan disambung lagi di lain kesempatan. Ya, Ya, nanti semester 2 sudah pada sempro ya, semoga. amin Bu. Mohon bimbingannya. Nggih. Ya, terima Nggih, kasih terima Bapak kasih. dan Ibu sudah Nggih. Matur nuwun, ini Ibu. pada cuti atau masih dinas ini? Masih dinas, Bu. Disambi, Oh, Bu. masih dinas. Dinas, Bu. Ya, selamat melanjutkan kembali aktivitas Bapak dan Ibu. Nggih, terima kasih nggih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Elvira. Sama Bapak Ibu. Izin live. Nggih.